Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anitasi dengan NIM 211221125 di program studi jurusan hubungan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral dan agama dan juga contoh kasus dari moral dan agama. Definisi agama. Agama yaitu sistem yang mengatur kepercayaan dan juga ketaatan terhadap Tuhan. Agama di Indonesia sendiri yang disahkan terdapat 6 agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Lalu definisi dari moral. Moral yaitu sikap dan perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk mempunyai kehidupan yang kooperatif di dalam suatu kelompok. Di Indonesia sendiri, kebanyakan kasus yang ditangani berkaitan dengan moral dan juga agama, karena keduanya selalu beriringan. Terdapat beberapa poin-poin khusus dari moral dan juga agama. Poin yang pertama yaitu pemalsuan yang memasukkan hal apapun, dan juga penistaan, contohnya penistaan dari suku, ras, agama, dan juga etis, dan juga budaya. Lalu ada pelecehan yang mengakibatkan korbannya mengalami trauma berkepanjang, dan juga kekerasan, pencurian yang memakan hak orang lain, dan juga ada pembunuhan yang mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawanya dengan cara apapun. Lalu di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari moral dan agama. Di sini saya mengambil dari contoh kasus dari seorang siswi SMP yang dikeroyok oleh seorang pelajar SMA di Pontianak. Pengeroyokan ini terjadi di korban siswi SMP berumur 14 tahun oleh pelajar SMA di Pontianak. Kasus ini berawal dari seorang pria. Komisi Pelindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD mengatakan bahwa terdapat 12 orang pelaku yang di berbagai macam sekolah. Kedua pelaku menjadi provokator, dan juga 3 orang pelaku menjadi pelaku utama, dan juga 7 orangnya lagi menyaksikan tetapi tidak merawai dan tidak menolong korban. KPPAD mengatakan bahwa kasus ini berawal dari Ade yang memiliki mantan pacar berinisial P, dan juga mantan pacar P ini memiliki pacar yang berinisial D. Akan tetapi P ini masih sering berhubungan dengan Ade, yang mengakibatkan D ini menjadi emosional, dan juga D ini menjadikan media sosial sebagai bahan bully kepada Ade. Kepolisian menyatakan bahwa terdapat 3 pelaku utama, yaitu berinisial AR, EC atau alias NNA, dan juga LI. Akan tetapi pada tanggal 8 April 2019 kasus ini terdapat banyak ketidaksamaan yang mengharuskan yang awalnya dari 12 orang pelaku di SMA menjadi 3 orang pelaku saja, yaitu pelaku utamanya yaitu ada LL, TR, dan juga LI.
tentang perlindungan anak, yaitu mereka mendapatkan pidana hukuman penjara paling lama sekitar 3 tahun 6 bulan dan juga denda sekitar 72 juta rupiah. Di kasus di sini juga dapat selain undang-undang tersebut dapat juga undang-undang yang berkaitan tentang kasus pengeroyokan tersebut. Yang pertama ada undang-undang tentang undang-undang pasal 352 ayat 1 KUHP tentang tindakan kekerasan yang tidak secara konvensional yang akibatkan tindakan pidana penjara paling lama sekitar 3 bulan atau denda uang sekitar 300.000 rupiah. Kesimpulan dari kasus tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap negara tidak mungkin terlepas dari yang namanya kejahatan. Pasti di setiap negara terdapat ada kejahatan. Tetapi kita bisa menganalisirnya dengan cara kita harus mentaati peraturan norma-norma sosial yang berlaku di daerah, dan juga kita harus mentaati peraturan dari hukum-hukum yang berada di sebuah negara, dan juga memilih lingkungan di masyarakat itu sangat penting untuk terhindar dari pergaulan bebas, dan juga peran orang tua juga sangat penting untuk membentuk suatu karakter seseorang anak. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan juga pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.